Oke Cok, jumpa lagi bersama gue Rizky Kecil. Jadi kali ini gue bakal nge-reaction videonya proses pembudidayaan atau penetasan ayam petelur gitu ya. Oke, buat ibu semua yang belum subscribe, bantu di subscribe. Dan jangan lupa like, share. Tinggalkan saja kalian berupa komentar kalian dari kota mana aja. Tanpa banyak basa-basi, kita langsung lanjut nonton videonya. Enjoy next video. Nih, dosik video ya. Bocil-bocil ayam tuh. Ya gak? Kecil banget suaranya. Ini adalah fasilitas penetasan milik perusahaan Bell and Even Chicken Hatchery yang terletak di Pennsylvania, Amerika. Wow, ngeri ya. Fasilitas penetasan ini memiliki luas 48.000 meter persegi yang dapat menetaskan 1,9 juta anak ayam per minggu. Mampus, 1,6 juta, hampir 2 juta seminggu. Sebelum sampai kepada kisah sukses penetasan ayam ini, tidak lepas dari bantuan suplai telur fertil atau telur yang dibuahi oleh peternakan ayam petelur untuk penetasan. Jadi ini udah ditontonin saat mereka udah sukses. Ketika anak ayam pertama kali datang ke rumah peternakan ayam petelur ini, peternak memerlukan perawatan dan pembesaran sekitar 20 minggu ke depan, atau sekitar 5 hingga 6 bulan sebelum akhirnya ayam mulai masuk ke siklus produksi telur pertama mereka. 5 bulan ya baru nelor ya. Sebelum memasuki masa produksi, baik ayam pejantan dan ayam betina mendapatkan perawatan dan pakan yang sama. Namun ketika masa produksi dimulai, pakan untuk ayam jantan dan betina dipisah. Oh, beda. Lalu bagaimana cara memisahkan pakan ayam jantan dan betina dalam satu kandang? Karena ayam jantan dan betina memiliki ukuran kepala dan tinggi yang berbeda, sehingga hal ini menjadikan celah untuk peternakan memanfaatkannya. Ayam jantan diberi pakan dari deretan panci yang diturunkan dari langit-langit hingga ketinggian tertentu, di mana ayam jantan dapat menjangkaunya dan ayam betina tidak dapat menjangkaunya. Oh gitu, pinter juga deh. Sementara itu, ayam betina diberi pakan dari konveyor pengumpan berjalan yang diberi pagar dengan lebar tertentu yang memungkinkan kepala ayam betina dapat melewati dan ayam pejantan tidak dapat melewatinya. Oh gitu. Jadi dikasih bawah tapi ukuran kepalanya beda ya. Komposisi sesuai dengan kebutuhan nutrisi yang lebih tinggi untuk produksi telur mereka. Dengan cara ini, peternak dapat memberi makan 2 jenis makanan berbeda untuk ayam jantan dan betina yang bebas berkeliaran di masing-masing kandang. Itu pula aja ya. Kandang ayam petelur ini memiliki banyak cahaya alami dan juga suhu yang lebih dingin. Cahaya alami tapi Hal suhu ini yang lebih didukung dingin. dengan ventilasi yang dapat dibuka dan ditutup, dan kipas dinding samping dan saluran masuk udara selama suhu sedang. Iya. Sementara ketika suhu luar ruangan mulai menghangat, bangunan akan berubah dengan sendirinya menjadi bangunan berventilasi terowongan modern. Selain itu, untuk membuat kandang ramah lingkungan dan meminimalisir amonia ayam dan kontrol lalat, kandang dilengkapi dengan sistem pembuangan kotoran otomatis yang akan mengambil kotoran ayam 5 kali sehari. Gila. Hal ini juga bertujuan meningkatkan kualitas udara untuk burung sepanjang tahun karena tidak ada kotoran di dalam bangunan. Iya. Semua sistem ventilasi dan penyiraman pemberian pakan diotomatisasi melalui pengontrolan. Di fasilitas ini ada 14.000 ayam di masing-masing rumah. Setiap rumah menghasilkan sekitar 12.000 telur tetas sehari. Gila, 12.000 telur per satu kandang. Ayam betina yang akan itu ada tadi ada 6 kandang. Dan telur akan berarti kira-kira sekitar 80.000 ya sehari. Dibawa ke fasilitas pengumpul telur. Kemudian, telur ini akan dipisahkan antara telur infertil dan fertil. Oh, ini untuk memastikan QC-nya nih ya, dalam proses penetasan quality controlnya ya. Itu dia. Telur tetas akan selalu dikemas dengan posisi sel udara yang ada di dalam telur pada bagian atas. Kemudian telur tetas dikemas ke dalam rak pertanian.
Rak pertanian Ini kemudian rak pertanian dipindahkan ini, ya. dari ruang pengumpulan telur ini ke Hah? pendingin yang diadakan pada suhu kamar, di mana mereka disimpan sampai truk telur tiba untuk membawanya ke tempat penetasan telur. Wah, ini kontainernya ya. Panjang banget. Jadi gimana itu? Sementara itu, di fasilitas penetasan telur di Pennsylvania ini, akses pekerja dan pengunjung sangat dibatasi untuk mengantisipasi kontaminasi dari luar. Wow, akses Tempat penetasan kontaminasinya memiliki ya. dua sisi gedung yang Ya. terdiri dari sisi ayam dan sisi telur untuk Sisi meminimalkan potensi kontaminasi. Sisi ayam, sisi telur. Jadi kalau telur masuk ke sini, Setiap pekerja memiliki kode akses dengan fasilitas locker, ruang istirahat, dan fasilitas shower. gila tempat istirahatnya ya. Sehingga setiap karyawan yang bertugas diwajibkan untuk mandi dan berganti seragam. Oh. Gedung ini dilengkapi dengan sistem pencucian di seluruh fasilitas dan saluran air yang mengalir di sepanjang lantai. Sementara di sepanjang lorong ini dilengkapi dengan ruangan penyimpanan bahan kimia, Hah? ruang listrik, dan lemari petugas kebersihan. Iya. Ini bapak kebersihan kali ya. Operasi penetasan telur dimulai Hah? saat truk trailer tiba di gedung fasilitas penetasan. Terdapat dua pintu garasi berbeda yang dapat diakses oleh truk trailer. Satu pintu untuk menerima telur dan pintu lainnya digunakan untuk memuat troli bersih untuk dibawa kembali ke peternakan ayam petelur. Satu cuma yang bisa ya untuk ngambil telur. Telur yang Terus baru yang datang duanya itu kemudian dipindahkan untuk ke ruang disinfektan, di mana kabut organik untuk mendisinfeksi telur dilepaskan. Biar mati semua ya kuman-kumannya. Kemudian Jadi di ya. ruang ini, baki telur dipindahkan dari troli trailer ke Hah? troli penyetelan melalui sistem transfer elektronik. Iya. Telur-telur ini dipindahkan ke ruang inkubasi. Dipindahkan. Tapi ini mesin semua ya. Di gedung ini memiliki 36 unit ruangan inkubasi dan Mampus. setiap unit dapat menampung 169.000 telur. 160.000 Pada hari kali yang padat, 36 seluruh ruangan kali inkubator aja ya. ini dapat menampung hingga 6 juta telur. 6 juta. Embrio berkembang di sini selama 18 hari. Mesin inkubator ini akan memiringkan telur untuk mempertahankan suhu yang seragam dan tepat, kelembaban, Wow. dan tingkat CO2 yang Gila. dikontrol dari monitor ini. Mampus. Setelah 18 hari di Hah? ruangan inkubasi, troli akan dipindahkan ke area ini untuk dideteksi embrio. Dideteksi embrio. Mesin-mesin ini memeriksa detak jantung pada setiap telur sebelum jantung. akhirnya mereka masuk ke hatchers. Hey chops. Layar ini menunjukkan Hmm. telur mana yang subur dan mana yang tidak. Iya, Titik iya. hijau Tuh. pada layar berarti telur subur dengan embrio yang layak. Heeh. Warna biru pada telur menandakan tidak subur tanpa embrio. Tanpa embrio. Sedangkan warna kuning untuk embrio yang tidak layak. Di reject gitu ya. Sistem transfer hanya mengambil telur yang subur dan menata telur kembali ke dalam baki penetasan Wih, khusus. canggih ya. Dia yang bisa diambil cuman Selanjutnya di ruangan bisa ini, aja. embrio yang layak menerima vaksinasi organik yang Hah? disetujui terhadap penyakit unggas yang oh, umum. itu disuntik ya. Kemudian telur ditempatkan pada baki penetasan khusus yang dapat menampung 90 telur. Baki penetasan ini memiliki dua Hah? tingkat. Baki telur diletakkan di atas keranjang penetasan, sementara ketika ayam menetas, mereka menjauhi dari sisa telur di keranjang bagian bawah, di mana Gitu. tempat pakan organik dan air tawar diletakkan dan menunggu mereka. Keren aja. Ini adalah hatcher, tempat penetasan berlangsung. Jadi kalau misalkan dia Anak netes ayam itu bisa mulai makan menetas ya. sekitar 24 jam setelah mereka tiba di sini, dan semua akan menetas sempurna sekitar 2 hari penuh. Wah, 24 jam. 48 jam Di ya. ruangan ini, suhu, Ditandain. kelembaban, dan kadar CO2 dikontrol untuk memiliki sirkulasi 790 udara segar. tambah 790. Berarti sekitar 1500 lebih. Ketika anak ayam Hah? menetas, mereka langsung memiliki akses terhadap air dan pakan, di mana mereka akan dipandu dengan lampu LED untuk menarik anak ayam. Keren. Dengan Keren ya. ini, anak Canggih ayam ya. dengan cepat tertarik ke air untuk minum pertama mereka. Udah bisa makan tuh bocil.
Setelah semua anak ayam menetas Oh. sekitar 2 hari penuh, pekerja memisahkan keranjang penetasan dari baki telur. Oh, ini pakai pekerja ya. Nampan cangkang dibersihkan untuk digunakan kembali, Tapi si kotor tuh masih banyak tuh ya. sedangkan keranjang berisi anak ayam melalui proses pemeriksaan. Periksa apa lagi? Anak ayam selanjutnya diperiksa secara visual oleh pekerja. Hah? Apa yang diperiksa ya? Kemudian anak ayam dipindahkan melewati kabut vaksin yang bertujuan untuk melindungi mereka dari penyakit unggas. Ya tuh. Lucu ya. Selanjutnya, anak ayam dipindahkan ke ruang tunggu dengan akses makan dan minuman dengan pengaturan suhu yang terkontrol hingga truk trailer siap menjemput mereka dan membawanya ke peternakan pembesaran dan peternakan petelur. Iya. Gila. Keren ya, canggih ya. Nah. Oke lah yo, mungkin videonya pada situ doang. Buat ibu semua yang belum subscribe, bantu di subscribe. Dan jangan lupa like, share. Tinggalkan jika kalian berupa komentar kalian dari kota mana aja. Kita sambung video berikutnya. Enjoy next video.